Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, Beyond Ampah. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah kerajaan Nansarunai. Sebelum saya bercerita tentang sejarah kerajaan Nansarunai, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini ya. Oke, kita masuk ke cerita. Dalam sejarah lisan suku Dayak Ma'anyan, Nansarunai adalah sebuah kerajaan suku Dayak Ma'anyan yang mengalami puncak kejayaannya diperkirakan berlangsung sepanjang abad ke-14 atau di tahun 1309 sampai 1358. Berdasarkan penuturan beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat Dayak Ma'anyan, kerajaan Nansarunai pernah berdiri di sekitar Candi Agung, tepatnya di kota Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Pada awalnya, Nansarunai dipimpin oleh Dato' Sapuluh dan Dara Sapuluh, yang kemudian berturut-turut dipimpin oleh Raden Japutar Layar dan dibantu oleh para Uria dan Patis. Setelah itu, Raden Japutar Raya diganti oleh Raden Neno, dan Raja Nansarunai yang ketiga dan yang terakhir bernama Raden Anya atau Amah Jarang, atau dengan gelar Datu Tatuyan Pulau Miharaja Bapangkat Amas. Kerajaan Nansarunai adalah sebuah kota bandar yang sangat ramai, kaya raya, dan sekaligus sebagai kota budaya. Sebagai kota bandar, Nansarunai berada di tepi sebuah sungai besar, di mana setiap harinya kapal-kapal asing selalu bersandar di Nansarunai untuk membeli hasil hutan, pertanian, dan perkebunan. Di samping kapal-kapal Cina, Melayu, Arab, juga ada kapal-kapal dari Majapahit yang sering bersandar di bandar Nansarunai. Sebagai kota budaya, Nansarunai tidak pernah sepi dari pertunjukan budaya dan acara menyabung ayam di Mangguntur. Dikatakan pula oleh penutur bahwa banyak sekali tamu asing yang ikut menyaksikan pertunjukan seni dan budaya serta sabung ayam, baik pada siang hari maupun malam hari. Namun pada saat kerajaan Nansarunai sedang berada pada puncak kejayaannya pada tahun 1358, Nansarunai mengalami kehancuran. Ada dua versi penyebab jatuhnya kerajaan Nansarunai tersebut. Versi pertama mengatakan bahwa hancurnya Nansarunai adalah akibat diserang oleh prajurit Majapahit sebagai upaya mereka untuk menakluk Nansarunai karena kaya akan hasil buminya yang dianggap membahayakan kerajaan Majapahit yang berada di Pulau Jawa. Akibat dari hancurnya Nansarunai itu, semua bangunan kerajaan, Mangguntur, dan rumah penduduk habis terbakar, sehingga alat-alat perlengkapan upacara adat dan benda-benda budaya habis dirampas oleh prajurit Majapahit. Raja Raden Anyan atau Ambah Jarang pun ikut meninggal dunia bersama beberapa penduduk yang belum sempat melarikan diri. Dan yang masih hidup hanya tinggal beberapa tokoh masyarakat dan 7 pemimpin adat atau Uria Pitu. Hancurnya Nansarunai yang dibanggakan itu dikenal di kalangan Dayak Ma'anyan dengan Nansarunai Usak Jawa. Artinya Nansarunai diserang oleh orang-orang dari Pulau Jawa, maksudnya prajurit Majapahit. Versi kedua, jatuhnya Nansarunai adalah akibat terdesak oleh pendatang baru, khususnya suku Melayu yang semakin hari semakin banyak dan membawa adat istiadat dan kepercayaan yang berbeda. Karena ketidakcocokan tersebut, akhirnya suku Dayak Ma'anyan semakin terdesak dari Nansarunai ke pedalaman, tepatnya daerah Kabupaten Barito Timur saat ini. Cerita tentang Nansarunai Usak Jawa ini tidak mudah dilupakan oleh Dayak Ma'anyan, karena Nansarunai telah mengukir sejarah dan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Namun cerita tentang Nansarunai Usak Jawa selalu terdengar lewat Tiang Wadian, Tumet Leut, Enra Janyawai atau lagu tradisional, dan Ngalakar pada upacara perkawinan dan kematian, atau sering pula disinggung dalam percakapan sehari-hari untuk mengingatkan anak-anak muda agar mereka tidak melupakan sejarah.
Setiap saat orang Maanyan selalu diingatkan lewat sejarah lisan dan lagu-lagu tradisional bahwa Nan Serunai adalah kerajaan Dayak Maanyan tempo dulu yang sangat megah, kaya raya, mewah, indah, dan jaya. Seringkali dalam lagu-lagu daerah yang dinyanyikan pada saat acara turus tajab di perkawinan, terlukis adanya keinginan kolektif orang Maanyan untuk kembali ke masa lalu dan membangun kembali Nan Serunai yang sudah hancur berantakan tersebut. Setelah jatuhnya Nan Serunai, akhirnya 7 pimpinan adat atau Uria Pitu memutuskan untuk berpisah dan pergi ke tempat-tempat yang berbeda. Menurut penuturan bahwa Uria Dambung Napulangit pergi ke Telang Siong atau Paju Epat, Uria Rena atau Uria Mapas pergi ke daerah Paju Dime dan Paju 10. Uria Rantau pergi ke daerah Paku Karau atau Dusun Tengah. Uria Biring pergi ke daerah Dayu. Uria Poneh pergi ke daerah Barito atau Dusun Taboyan dan Lawangan. Uria Pulang Giwa pergi ke daerah Kapuas dan Kahayan. Uria Buman pergi ke Kalimantan Selatan, Tabalong, Rantau, dan Kayu Tangi. Menurut ceritanya, masing-masing Uria ini membawa hukum adat yang berlaku di Nan Serunai. Namun karena perjalanan waktu dan kondisi sosial di mana mereka berada, banyak di antara Uria itu menyesuaikan pelaksana hukum adat yang mereka bawa. Dari ketujuh Uria itu, hanya Uria Dambung Napulangit yang tetap konsisten melaksanakan hukum adat Nan Serunai seperti Ijambe setibanya di daerah Paju Epat. Sebagai akibat dari perpisahan Uria Pitu tersebut, maka suku Dayak Maanyan pun terbagi ke dalam 4 sub-suku, yaitu Maanyan Paju Epat, Maanyan Paju 10, Maanyan Paju Dime, dan Maanyan Paku Karau. Kendati pun ada 4 pembagian sub-suku demikian, tetapi kesatuan dan persatuan di antara mereka tetap kental dan dipelihara dengan baik. Sebagai bukti, bipakatan itu dapat dilihat pada kerukunan warga dusun Maanyan dan Lawangan di kota Palangkaraya. Setelah perpisahan ketujuh Uria itu, akhirnya perkembangan suku Dayak Maanyan terjadi dengan pesat di daerah Kabupaten Barito Timur sekarang ini. Sedangkan perkembangan suku Dayak Maanyan di daerah Kecamatan Dusun Tengah dan Barito Selatan adalah sebagian mereka yang bermigrasi dari daerah Barito Timur untuk mencari daerah baru sebagai tempat berusaha atau karena ikatan perkawinan. Jadi begitulah teman-teman untuk cerita saya kali ini tentang kerajaan Nan Serunai. Saya harap teman-teman dapat menikmatinya dan jangan lewatkan cerita saya berikutnya. Jadi pastikan untuk teman-teman jangan lupa like, comment, dan juga subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga mengklik tombol deringnya sehingga teman-teman tidak akan melewatkan pemberitahuan dalam mengunggah video baru saya selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.